Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Oke, pada pagi hari ini kami juga bisa menengok-nengok kebun kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman sahabat petani kopi dimanapun Anda berada juga diberi keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tips ataupun informasi ataupun cara bagaimana agar kopi yang kita tanam itu cepat besar dan tetap terjaga kesuburannya. Cepat besar dan tetap terjaga kesuburannya. Maka apa yang harus kita lakukan, cara-cara apa yang harus kita lakukan, langsung saja kami akan berikan informasinya ataupun contohnya yang saya lakukan di kebun ini sehingga berhasil di dalam mentargetkan kopi tersebut cepat besar dan tetap terjaga kesuburannya. Langsung saja saya berikan contoh satu tanaman ya, yang di situ sampai sekarang terjaga kesuburannya ya, terjaga kesuburannya dan cepat besar ya. Ini tanaman ini ya, kopi Liberica ya, Robinson. Ini sampai sekarang terjaga kesuburannya dan cepat tumbuh besar ya. Dan yang saya lakukan itu adalah yang pertama saya tanam ya, pada tanaman ini, pada kopi ini saya tanam itu dengan cara saya beri lubang ya, lubang. Ini bibit cabut ya, dulunya bibit cabut. Saya beri lubang sesuai akarnya itu seberapa. Lalu setelah saya lubang, bibit tersebut saya masukkan ke lubang tersebut. Lalu saya uruk ya. Nah, saya uruk ataupun saya timbun dengan tanah. Kemudian ya, sesuai lebarnya akar tersebut. Lalu setelah itu di situ hendaknya di area sekitar perakaran ini, sebelum akar itu menjalar ke kanan ke kiri ya, dedaunan itu yang kering-kering, daun-daun itu yang kering saya timbun semua di sini ya. Saya timbun semua di sini. Lalu setelah saya timbun nih, saya carikan tanah ya, tanah ini ya, bekas lubangan ini ya, bekas lubangan ini tanah saya urupkan di atas dedaunan yang dulunya ini saya timbunkan di sini. Kenapa kok begitu? Karena fungsinya daun-daun kering itu diletakkan di atas tanah, terus kita ambilkan tanah yang baru, kita tumpangkan di atas dedaunan itu. Fungsinya adalah mempercepat proses pengomposan ya, mempercepat proses pengomposan dari dedaunan yang seperti ini ya. Tuh daun-daun kering hendaknya Anda jangan dibakar ya, atau pokoknya daun-daun kering itu Anda timbunkan di atas akar-akar kopi. Lalu tanah-tanah tersebut Anda timbunkan di atas daun-daun itu, sehingga di situ terjadi proses mempercepat proses pengomposan, sehingga yang terjadi apa, ini loh, akarnya besar ini kan, menjalar sampai ke sini ini kan ya. Seharusnya kalau sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan apa? Melakukan penimbunan lagi ya, melakukan penimbunan lagi. Coba kita tengok, ini pohonnya sekian, akarnya sudah sampai ya, sekitar 1
2,5 jengkal dari titik tumbuhnya ini. Ini membuktikan bahwa kopi tersebut terjaga kesuburannya. Dan usianya itu baru relatif muda ini ya. Sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Ya. Belum ada bahkan. Ya. Ini terjaga kesuburannya. Dan caranya seperti itu. Tanah saya timbunkan ke sini ya. Dan fungsi daripada lubang itu ya, itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai kontrol drainase ataupun agar air hujan itu tidak menggenang kepada akar, tapi menggenang ke samping. Yang pertama. Yang kedua, lubang tersebut jika kita ingin melakukan pembersihan rumput ataupun gulma, nanti rumput-rumput tersebut kita masukkan ke lubang ini. Nah, ini kan lubang ini. Ini lubang ini. Masukkan ke sini semua. Ini juga akan menjadi kompos ya, akan menjadi kompos sebagai penyimpanan bahan nutrisi yang berada di sekitar ataupun di samping tanaman kopi kita ya. Sehingga akarnya sekarang kan baru sampai di area sini ya. Nanti kalau itu pengomposannya di dalam lubang tersebut sudah sempurna, maka akar akan ke sana dan menyerap nutrisi-nutrisi hasil pengomposan pada rumput-rumput yang dimasukkan ya. Dan nantinya setelah lubang itu sudah dinyatakan penuh, mungkin area sana kita lubangi, tahun berikutnya kita lubangi, mungkin area sana besok tahun depannya lagi kita lubangi. Jadi seluruh arah dari mata angin itu penuh dengan lubang dan dilakukan setiap setahun sekali ya. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah kopi ini terjaga kesuburannya ya, dan nampak cepat besar dan sehat ya. Nah, itu tips ataupun cara yang saya lakukan. Apakah di pupuk bang? Tetap saya memakai pupuk sintetis sebagai pemacu agar sebagai pupuk tambahan ya, sebagai pupuk tambahan. Tapi yang saya utamakan adalah tanahnya itu harus kita benar-benar jaga kesuburannya, kenetralannya ya, mikroorganismenya ataupun unsur hara bakteri-bakteri yang berada di bawah tanah tetap kita jaga kelangsungan hidupnya, karena di situ membantu proses penggemburan tanah ataupun ya penggemburan tanah ya, sehingga tanah itu tetap terjaga kesuburannya. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan serta kekhilafan di dalam kami menginformasikan sebuah pengalaman yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.